Fadila. Sekarang aku masih kuliah di jurusan farmasi angkatan 2017 di tahun ketiga. Aku kuliah di UII Yogyakarta. Nah, sesuai sama judul video kali ini, aku mau sharing-sharing nih tentang alasan aku kenapa aku pilih jurusan farmasi, kemudian sharing tentang selama kuliah di farmasi itu apa aja yang kita pelajari. Biar nanti buat teman-teman yang masih bingung kuliah farmasi itu ngapain aja, kegiatan belajarnya itu apa aja, itu bisa punya sedikit gambaran tentang farmasi biar nanti nggak salah pilih jurusan ke depannya. Oke, jadi kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu alasan kenapa aku pilih jurusan farmasi. Sejujurnya jurusan farmasi ini tuh bukan pilihan pertamaku. Kemarin sebelum pemilihan jurusan itu, kira-kira hampir ada 10 jurusan yang aku sodorkan ke orang tuaku, biar aku tahu di mana orang tuaku merestui tempat aku belajar nanti, seperti itu. Terus di antara 10 jurusan tadi atau lebih, satu-satunya yang di-approve sama orang tuaku hanya jurusan farmasi. Salah satu bidang yang menurut orang tuaku itu bisa mendapatkan pekerjaan yang pasti, ibaratnya lulus nih, oh prospek kerjanya itu udah tahu ini di mana-mana aja, di sini seperti itu. Jadi terlihat prospek kerjanya bahkan sebelum kita kuliah. Terus masuk yang kedua, jadi alasan kedua itu aku menyesuaikan jurusan itu dengan tipe atau cara belajarku. Aku itu orang yang suka menghafal, suka berhitung, tapi aku nggak terlalu expert di keduanya. Misal aku disaranin ikut jurusan matematika, aku pasti udah 100% langsung nolak. Aku suka berhitung, tapi kalau semua otakku diisi dengan hitung-hitungan angka-angka, aku nggak kuat. Kemudian aku juga suka menghafal, tapi kalau diminta join sama jurusan hukum, aku juga nggak kuat karena itu full menghafal. Ini cuman contoh aja ya jurusan-jurusannya, bukan aku mendiskriminasi jurusan, tapi aku menyesuaikan dengan cara belajarku sendiri. Nah, di jurusan farmasi ini aku mendapat kombinasi di antara keduanya. Ada perhitungan, ada juga hafalan gitu. Aku rasa kayaknya jurusan farmasi ini cocok deh sama cara belajarku. Dan alasan yang ketiga yaitu aku interested banget sama kimia. Kehidupan kita justru nggak bisa lepas dari kimia. Bahkan di dalam tubuh kita ini pun ada kimianya. Nah, terus aku juga suka biologi. Kalau dibilang suka banget enggak sih, tapi nggak tahu kenapa setiap pelajaran biologi itu aku bisa menerima dengan baik. Dan yang keempat itu alasanku karena aku suka yang pasti-pasti, ilmu pasti maksudnya ya. Nah, nggak tahu kenapa aku harus gitu yang pasti. Misalnya 1 ditambah 2 itu harus 3 gitu. Sedangkan seperti ilmu sosial kan itu ilmu yang tidak pasti. Maksudnya itu dia hari ke hari itu akan berubah terus gitu. Jadi aku dari awal memang gak interested sama sosial karena memang aku tipe orang yang suka yang pasti-pasti aja gitu. Jadi kalian juga penting untuk tahu kalian itu sebenarnya beneran suka IPA atau sosial gitu, biar nanti setelah kalian kuliah kalian itu sesuai gitu loh sama jurusan kalian, gak aku salah pilih jurusan nih, harusnya aku masuk jurusan ini. Dan alasan yang terakhir yaitu di prospek kerja. Seperti yang aku jelasin tadi, yang berhubungan dengan restu orang tua. Kenapa orang tua aku approve aku di jurusan farmasi itu karena prospek kerjanya nyata. Bukan berarti jurusan lain itu prospek kerjanya gak nyata ya, tapi karena jurusan farmasi ini dia spesifik di bidang kesehatan, dan bidang kesehatan ini itu bersinggungan langsung sama masyarakat. Itulah kenapa bidang kesehatan ini tuh nyata dapat dirasakan oleh orang-orang.
Jadi itu tadi alasan-alasan aku kenapa aku pilih jurusan farmasi. Nah, dari kalian yang masih bingung nih, ragu sama jurusan farmasi, kalian harus mengenali diri kalian dulu. Kalian harus tahu potensi diri kalian. Jangan sampai kalian itu masih ragu dengan diri kalian, tapi kalian memaksakan untuk memilih jurusan farmasi. Nanti takutnya kalau kalian seperti itu, di keberjalanannya nanti kalian akan merasa jenuh, kalian merasa capek, kalian merasa nggak bisa, dan merasa akhirnya bilang aku salah jurusan. Jadi masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahas apa aja sih yang dipelajari dari jurusan farmasi ini. Nah, sebelumnya aku menjelaskan ini enggak secara rigid, karena nanti kalau secara rigid kalian malah jadi bingung, jadi complicated, muat gitu. Jadi aku akan menjelaskan inti-inti dan mungkin aku akan kasih beberapa contoh aja. Kemudian kalau ada kesalahan atau ada yang kurang lengkap, aku juga minta maaf, karena memang tujuan ini itu hanya memberikan gambaran biar kalian bisa menyesuaikan interested kalian dengan jurusan farmasi. Kira-kira emang bener-bener sesuai apa enggak kalian di jurusan farmasi ini, kalian tertarik atau enggak mempelajari hal-hal yang ada di farmasi ini. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar tentang kimia dasar. Nah, kimia dasar yang dimaksud adalah struktur kimia, ikatan-ikatannya, dan lain-lain. Kenapa? Karena obat ini adalah bahan sintesis, berarti bahan buatan, dibuat dari struktur-struktur kimia. Makanya kenapa kita harus belajar tentang struktur kimia, biar nanti kita tahu, oh obat ini itu struktur kimianya ini, nanti kerjanya seperti ini, berikatannya kayak gini, nanti kalau ada enzim ini ikatannya lepas dan bla 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 bla, kayak itu. Kemudian juga kimia dasar ini kita belajar perhitungan seperti stoikiometri, kita belajar juga pengenceran dan perhitungan-perhitungan lainnya. Nah, perhitungan ini itu bisa dijadikan dasar untuk menganalisis. Analisis apa? Contohnya nih, kalian kan sering tuh beli obat-obat di pasaran, beli yang paling umum deh, paracetamol. Mungkin kalau kalian mencermati, paracetamol itu kandungannya 500 mg. Tapi sebenarnya kalian yakin nggak obat itu tuh kandungannya memang 500 mg? Kita bisa menganalisis beneran nggak sih 500, atau jangan-jangan dia malah 400 mg gitu. Jadi kita harus analisis obat itu dengan menggunakan perhitungan-perhitungan kimia itu tadi. Nah, tapi karena perhitungan-perhitungan itu dia lebih ke cara manual, nanti ada juga kita pakai cara modernnya. Itu kalau cara modernnya menggunakan alat-alat canggih seperti HPLC, FTIR, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu ada ilmu biologi. Nah, ilmu biologi ini itu contohnya kita belajar tentang mikroorganisme seperti cacing, virus, parasit, dan bakteri. Kenapa kita harus pelajari? Karena mikroorganisme ini itu juga bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, jadi kita bisa cari tahu gimana hidupnya mikroorganisme ini biar nanti kita bisa bunuh atau bikin obat atau vaksin yang bisa membunuh mikroorganisme ini. Kemudian ada patofisiologi, fisiologi, dan juga anatomi. Jadi kita mempelajari fungsi normal tubuh itu seperti apa, kemudian fungsi tubuh yang terkena penyakit itu seperti apa, terus kita lihat penyebabnya apa, nanti kita pilihkan atau buat obat yang cocok untuk menangani hal tersebut. Nah, sebenarnya pelajaran ini kita pelajari itu hanya untuk menentukan terapi yang tepat, bukan untuk mendiagnosa pasien, karena diagnosa pasien itu tetap kewenangan dari dokter. Contohnya nih, kita kan udah belajar tentang fungsi normal. Jadi kalau misalnya ada orang berkeluh kesah sama kita langsung bilang, oh kamu tuh sakit ini, oh kamu tuh sakit ini. Itu nggak bisa, karena kita mempelajari itu hanya sebagai
dasar untuk terapi, sedangkan yang hanya boleh mendiagnosa itu tetap dokter. Kemudian yang ketiga itu ada tanaman obat. Nah, itu kita belajar tentang cara membedakan fisiknya, manfaatnya apa, kemudian cara tanam atau pengolahannya, cara tumbuhnya itu seperti apa. Karena cara kita menumbuhkan suatu tanaman ibaratnya di treatment kayak gitu ya, itu juga mempengaruhi dengan kandungan yang ada di tanaman itu. Jadi kita harus benar-benar maksimal dalam menumbuhkan tanaman itu. Kemudian kita cara mengolahnya itu seperti apa agar bisa dijadikan pengobatan, bahan pengobatan. Kemudian kita juga mempelajari apa sih yang ada di dalam tanaman itu sampai-sampai dia bisa menyembuhkan sebuah penyakit atau bisa menjadi obat gitu. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang meneliti senyawa dalam tanaman, kemudian mereka bisa lolos sampai internasional penelitiannya. Kemudian yang keempat itu ada ilmu resep dan farmasetika. Nah, ilmu resep itu bukan berarti kita belajar tentang tulisan-tulisan dokter, tapi kita belajar tentang apa sih yang ada di dalam resep itu, komponen-komponen yang ada dalam resep itu apa, kemudian kode-kode yang ada di dalam resep itu maksudnya apa aja gitu. Kemudian tentang farmasetika itu kita belajar tentang cara membuat obat, contohnya itu ada kapsul, tablet, sirup, tetes mata, krim, salep, infus, kayak gitu. Terus juga kita belajar tentang formulasi, cara membuatnya gimana. Nah, kenapa ini harus dipelajari? Karena kan obat itu kan adalah bahan sintesis atau bahan buatan dari struktur kimia. Nah, struktur kimia itu gimana caranya kita harus bisa ngolahnya biar bisa diterima sama pasien gitu. Gak mungkin kan rasanya pahit, kemudian itu serbuk langsung dimasukin ke pasien, ya otomatis gak ada yang mau minum obat dan bisa-bisa nggak sembuh, malah nanti penyakitnya akan bertambah parah gitu. Jadi kita harus bisa membuat bahan-bahan obat tadi itu sedemikian rupa bisa diterima oleh pasien. Contohnya itu kan paracetamol. Paracetamol itu kan obat demam. Nah, semisal ada anak balita itu dia demam, tapi obatnya itu minum tablet. Nah, jadi kita bisa bikin dia dalam bentuk sirup biar dia itu bisa menerima obat itu dengan baik. Nah, terus kita nggak cuman mempelajari cara buatnya aja, kita juga mempelajari kadaluarsanya itu gimana. Kita juga mempelajari antar bahan itu aman nggak sih. Terus kita juga bisa mempelajari skala yang lebih besar. Misalkan nggak mungkin kita bikin obat untuk se-Indonesia itu 5 tablet. Jadi bikinnya itu kan sekali banyak. Nah, sekali banyak itu biasanya harus ada prosedur-prosedur tertentu yang ada di industri. Kita juga harus belajar tentang persyaratan yang ada di industri, mulai dari persyaratan bangunan, persyaratan alat, persyaratan prosedur, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang kelima itu ada farmakologi. Jadi farmakologi ini itu kita belajar tentang proses obat di dalam tubuh. Ketika sudah diminum obatnya, itu kemudian prosesnya yang terjadi apa aja sih yang ada dalam tubuh. Nah, selain itu di farmakologi ini kita juga belajar tentang toksik atau obat yang bisa menjadi racun di dalam tubuh. Kemudian juga kita bisa belajar tentang setelah obat dibuat itu kan akan diujikan terlebih dahulu, tidak mungkin langsung diberikan ke semua orang karena obat ini itu harus terjamin bisa bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang keenam itu ada farmakokinetik. Jadi kita juga masih belajar tentang obat di dalam tubuh, cuman bedanya kita lebih ke kuantitatif atau konsentrasi. Jadi kita belajar tentang berapa sih konsentrasi obat di dalam tubuh setelah kita minum obat selama 2 jam gitu. Jadi nanti ini tuh salah satu fungsinya itu bisa juga untuk nentuin
kapan selanjutnya kita minum obat. Kemudian yang ketujuh itu ada manajemen. Salah satu prospek kerja jurusan farmasi itu ada di fasilitas kesehatan. Nah, kalau di fasilitas kesehatan, otomatis setiap harinya itu pasti akan ada orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Otomatis kita harus menyiapkan obat-obatan itu dalam jumlah banyak. Nah, nanti kita akan belajar tentang berapa banyak sih obat yang harus kita pesan untuk 1 bulan atau 6 bulan. Terus kemudian obat apa aja sih yang akan kita beli nanti dari industri untuk di rumah sakit atau di klinik atau di apotek ini. Kemudian kita juga belajar bagaimana sih kita menyimpan obat-obat ini, karena setiap obat itu nanti bakal ada ciri khasnya masing-masing. Contohnya kayak insulin, dia harus di suhu yang rendah. Kemudian juga kita belajar tentang bagaimana kita cara memusnahkan obat-obat ini kalau dia udah kadaluarsa, kalau dia udah nggak layak pakai. Juga kita belajar tentang bagaimana kita memesan obat-obatan ke industri-industri yang memproduksi obat-obatan. Kemudian yang kedelapan itu ada konsep terapi dan farmakoterapi. Ini yang biasanya jadi momok mahasiswa karena ini benar-benar bikin mumet. Dia bercabang banyak, rigid. Jadi kita di sini akan mempelajari tentang pilihan terapi atau pilihan obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit A, penyakit B, penyakit C. Jadi bisa jadi penyakit A itu bisa punya lebih dari 10 pilihan obat. Nah, jadi kita harus bisa menentukan dari 10 pilihan itu yang sesuai dengan kondisi pasien itu obat yang mana kira-kira yang tepat. Nah, kemudian untuk konsep terapinya itu mungkin selama berkembangnya zaman ini ada obat-obatan yang masih kontroversial. Di negara ini dia bermanfaat, tapi di negara lain itu dia nggak bermanfaat atau kurang bermanfaat, seperti itu. Jadi kita kalau ada seperti itu konsep terapi pemilihan obatnya itu kita harus mencari jurnal-jurnal tertentu. Nah, nanti di mata kuliah tentang konsep terapi itu akan dijelaskan tentang gimana caranya kita memilih jurnal-jurnal juga. Nah, jadi jurnal ini itu bisa dikatakan sebagai testimoni ilmiah. Testimoni ilmiah misalnya mostly dari penggunaan obat ini itu dia bermanfaat di negara bla 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 bla. Nah, nanti itu ada kategori-kategorinya jurnal itu biar kita bisa menentukan kira-kira obat yang kita pilih ini itu berdasarkan jurnal itu baik apa enggak digunakan untuk pasien. Dan kemudian yang ke-9 itu ada konseling dan pusat informasi obat. Nah, jadi kita itu nggak cuman hanya bikin obat terus lepas tangan, enggak, karena obat itu seperti yang dibilang oleh toko-toko itu obat itu racun. Kalau salah dikit pemakaiannya itu malah bisa membunuh. Jadi memang harus berhati-hati sama obat. Oleh karena itu setelah obat dibuat, lulusan-lulusan farmasi ini itu juga harus memberikan konseling, memberikan informasi tentang obat-obatan biar nanti obat-obat yang dipakai oleh pasien ini itu nggak berdampak buruk, nggak tambah memperburuk keadaan pasien, tapi bisa memaksimalkan pasien. Contohnya nih, kita memberikan informasi tentang aturan pakai obat A, itu diminumnya harus sambil berdiri ya. Kalau misalnya kita nggak kasih tahu, ya bisa aja nanti pasiennya minumnya sambil duduk, sambil tiduran. Padahal kalau sambil duduk sambil tiduran nanti obatnya malah nggak bisa bereaksi, justru malah nggak berdampak apa-apa sama pasien. Jadi pemberian informasi obat ini tuh sangat penting untuk pasien biar nanti efek obatnya itu maksimal dan pasien itu bisa sembuh. Oke, jadi segitu dulu sharing kita di video kali ini. Kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang tepat, penjelasan yang masih kurang, atau penjelasannya kurang berkenan didengar sama teman-teman, itu saya minta maaf. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh komen di kolom komentar, atau ada yang ingin bertanya juga boleh di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.